mengenai budaya positif. Karena kemarin kita sudah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3, dan tadi adalah 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Kepada teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya akan mungkin lebih kepada pembiasan gitu ya, pembiasan dari apa yang sudah saya pelajari pada beberapa modul di modul 1 pada pendidikan guru penggerak. Oke, kita lihat koneksi antar materi dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Yang tadi itu gambar ketika kita menyapa di gerbang. Anak-anak adalah penerapan 5S ya. 5S artinya kita menyapa, senyum gitu kan. Dan ada salam dan sopan santun. Jadi satu pembiasaan budaya yang baik ketika di sekolah, salah satunya yang saya terapkan adalah mengenai 5S. Selanjutnya, ya, tujuan akhir dari modul 1 ini adalah pertama, modul 1.1 adalah tentang bagaimana filosofi pemikiran KHD. Selama ini mungkin pemikiran kita belum terbuka terhadap pemikiran KHD ini. Selama ini mungkin banyak kita mengajar itu dengan background kita masing-masing yang mungkin terus terang pada saya sendiri, saya itu lebih memaksakan anak itu harus bisa gitu. Ibu-ibu pernah nggak, ibu atau bapak pernah nggak merasakan bahwa kita ketika mengajar pada anak itu dituntut oleh kita untuk bisa sesuai target kita, capaian kita gitu kan. Padahal anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Tidak semua anak punya potensi di sisi akademik. Ada anak mungkin dia hobinya olahraga, ada anak mungkin hobinya menggambar, ada anak mungkin hobinya bervariasi sesuai potensi yang mereka alami, sesuai kodrat alamnya. Jadi setelah saya mempelajari pemikiran KHD, saya terbuka ternyata kita tidak boleh menuntut anak untuk selalu seperti yang kita harapkan gitu. Kita mengharapkan anak itu bisa sesuai capaian kita, target kita. Tapi kita harus menuntun anak sesuai kodratnya anak, kodrat alamnya. Pemahaman materi yang disampaikan hari ini prediksi atau yang saya pahami ada dua konsep utama yang harus dipahami atau dikuasai sama tenaga pengajar atau guru, yaitu tentang zaman sama budaya alam. Ya, jadi budaya kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam anak yang harus kita pahami sama perkembangan zaman. Ini yang itu juga yang tidak bisa lepas dari sekarang. Jadi kita sebagai pengajar tidak bisa menuntut bahwa si anak itu ingin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita berusaha untuk memahami bahwa anak punya kelebihan apa dari si anak itu. Potensi yang ada di dalam diri anak itulah yang harus kita kembangkan. Iya, betul. Jadi bukan berarti kita memaksakan anak itu harus jago matematika, atau yang tadi disampaikan Wiwin harus jago bahasa Inggris, tapi ada kelebihan dari anak itu. Itu yang harus kita lihat. Ya, jadi bukti di sini mungkin masukan saja kepada pihak sekolah untuk menentukan itu, ya pihak BK harus tahu di awal-awal start mulai anak masuk itu harus ada yang namanya placement test atau pemetaan. Iya, placement test itu sendiri untuk fungsinya untuk memetakan anak. Jadi dari situ kita bisa melihat, misalkan si anak ini dari sisi matematika nih, anak ini sudah menguasai level A misalkan, anak ini level B, level C. Nah level B sama level C inilah yang butuh perhatian dari gurunya. Kebutuhan khusus. Nah dari gurunya ini yang memberikan masukan atau bimbel atau sejenis apa gitu kan, biar ada jam tambahan jam lebih ya untuk biar si B ini bisa naik ke level A atau si C minimal naik ke level B. Jadi bukan pada saat anak di kelas 11 atau kelas 12, tetapi di awal placement test itu kita harus tahu itu. Nah, si anak ini ternyata dia lebih jago lewat gambar misalnya. Menuangkan sesuatu itu dia lewat gambar gitu, tidak menggunakan bahasa atau apapun. Jadi kita mungkin dari sisi mengajarnya pun harus mengikuti arahnya gitu loh. Dia misalkan dia pahamnya akan materi lewat gambar. Oh ya udah, berarti saya nggak menjelaskan melalui tabel, tapi melalui grafik gitu kan. Gitu.
grafik ini, oh berarti anak itu aja sih. Terima kasih Bu Ira, dikatakan Bu Ira. Saya sepakat ya Bu Ira. Terima kasih kepada Bu Ira atas refleksinya dari tadi yang sudah saya jelaskan. Terus terang saya juga sepakat dengan Bu Ira, karena ketika saya mengajar pun, terus terang saya juga sering mendapatkan anak ini kenapa ya tidak tertarik pelajaran saya. Karena saya ada di lintas minat di IPA. Mungkin ada sebagian anak potensinya itu karena memang tidak dihafalan gitu. Anak itu bosan gitu dengan hafalan, maka saya harus memberikan variasi atau pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah, kesulitannya jujur pada saya sendiri, mungkin itu betul kata Bu Ira, kita masukkan untuk sekolah juga. Jadi anak itu harus dipetakan dari awal. Jadi kita tidak kesulitan lagi, karena saya pernah waktu itu di 1242 ya, ada anak saya tuh ambil jurusan IPA salah deh katanya. Ternyata saya nggak bisa gitu di IPA itu gitu kan. Nah, sampai ada anak berkata seperti itu, berarti dia memang merasa bahwa dia tidak punya kemampuan di sainsnya, tapi dia lebih condong mungkin ke apa? Harusnya dia ke IPS gitu kan, harusnya ke sosial. Nah, betul, saya sepakat dengan Bu Ira, masukan untuk sekolah kita salah satunya adalah mungkin sekolah juga harus punya mind map atau pemetaan dari awal. Pemetaan dari awal seperti apa sih anak-anak ini mungkin cocoknya di jurusan ini, karena memang kalau kita mau ngikutin kurikulum merdeka, tadi anak itu diberi kemerdekaan, jangan salah, diberikan kemerdekaan. Jadi kita tidak bisa, intinya kita tidak bisa memaksakan anak, tidak boleh ada pemaksaan lagi terhadap anak, tapi anak diberikan kemerdekaan. Tadi kalau kita memberikan pelajaran berdiferensiasi, kita pun harus dengan banyak kreativitas dan inovasi sebetulnya Ibu Bapak. Itu yang mungkin kita harus banyak belajar. Inovasi dan kreativitas kita, bagaimana kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena setiap anak punya potensi sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi atau cukup?